banyak pihak di luar Islam yang memanfaatkan perselisihan ini agar umat Islam tidak bersatu dan menginginkan ajaran Islam menjadi ajaran yang tidak lagi membawa rahmat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala jami'i ni'amihi hatta taufiqihi lihamdih wa afhamana bi syari'atil nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai macam kemuliaan kepada kita. Di antara kemuliaan tersebut yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita dalam beragama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling utama yang harus kita syukur, yang kita wujudkan dengan berbagai macam bentuk ibadah dan ketakwaan yang penuh keutamaan. Karena pada intinya ketakwaan adalah pangkal dari segala macam obat untuk menyelesaikan problematika kehidupan sekarang ini. Selawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau merupakan salah satu nabi akhir zaman yang telah berupaya untuk membentuk umatnya menjadi umat yang berakhlak dan berilmu pengetahuan. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan dinamika kehidupan sosial sekarang ini memberikan gambaran bahwa masalah sosial selalu dikaitkan dengan agama. Lebih ekstrim lagi dapat dikatakan bahwa kehidupan sekarang ini lebih terarah kepada sikap intoleransi yang bersumber dari pemahaman yang menurut mereka benar atau kebenaran hanya pada mereka saja. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa bersumber dari kesalah dalam pemahaman agama Islam yang kemudian membuka peluang dalam memahami ajaran Islam yang melenceng dari konsep Islam rahmatan lil alamin. Sehingga lahirlah pemahaman intoleransi yang mengakibatkan perselisihan di antara umat. Selanjutnya, banyak pihak di luar Islam yang memanfaatkan perselisihan ini agar umat Islam tidak bersatu dan menginginkan ajaran Islam menjadi ajaran yang tidak lagi membawa rahmat. Berdasarkan hal ini, perlu dipahami bahwa Islam lahir membawa misi sebagai agama yang menginginkan umatnya untuk saling berkasih sayang dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh alam. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 sebagai berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita buka lembaran-lembaran sejarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan misi Islam tidak mendahulukan perperangan, tetapi didahulukan dengan misi damai. Apabila misi damai ditolak, barulah dilakukan peperangan. Walaupun demikian, peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah merusak berbagai macam rumah ibadah di suatu negara dan tidak membunuh masyarakat selain yang betul-betul yang ingin dibunuh. Dan selanjutnya adalah tidak merusak sarana-sarana sosial. Maka jangan heran kenapa misi Rasulullah dalam menyampaikan Islam selalu tercapai dengan kesuksesan. Selanjutnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai Madinah, beliau merupakan suatu pemimpin di negara Madinah tersebut. Beliau tidak mengusir penduduk asli Madinah, diantaranya itu Yahudi dan Nasrani. Bahkan beliau menjaga dan memberikan perlindungan terhadap kaum Nasrani dan Yahudi pada saat itu. Ini membuktikan bahwa Islam tidak pernah melakukan misi-misi selain misi Islam rahmatan lil alamin. Apa sebenarnya konsep dasar dalam misi ini? Yang pertama adalah konsepnya menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menjaga hubungan dengan sesama manusia. Dan yang ketiga, menjaga hubungan dengan alam. Ketiga konsep inilah yang perlu dijaga agar kita bisa menjadi hidup saling berdampingan. Selanjutnya, jadi ajaran Islam tidaklah dipahami secara kaku sehingga memberi kesan bahwa Islam hanya dalam lingkup kelompok Islam aja dan menolak lainnya. Padahal kita hidup dalam nuansa keberagaman dan hal inilah yang perlu disikapi dengan bijak agar kita bisa hidup berdampingan. Islam sangat menghargai adanya perbedaan yang merupakan suatu keniscayaan. Hal ini ditegaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 3 dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat ini membahas tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Karena itu, ayat ini tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada seluruh umat manusia. Hal ini menegaskan bahwa semua manusia dengan derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya. Oleh karena itu, misi Islam rahmatan lil alamin akan terwujud melalui tindakan yang bijak, adil dan proporsional dengan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri toladan sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Penjelasan ayat tersebut memberi pemahaman bahwa pada dasarnya dalam diri Rasulullah menjadikan beliau sukses dalam berdakwah dan menjalankan misi Islam adalah melalui sifat dan karakter beliau, yaitu sifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Berdasarkan uraian khutbah yang telah khatib sebutkan dari awal sampai akhir ini, maka dapat kita ambil beberapa poin. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita
yang mencakupi cara mendidik, gaya hidup, bergaul, serta dalam mencari rezeki. Yang kedua, perlu dipahami bahwa kita hidup dalam lingkup beraneka ragam. Oleh karena itu, perlu ditanamkan dalam diri muslim agar menghargai keberadaan yang beragam dan tidak meyakini dalam konteks akidah. Yang ketiga, menanamkan dalam setiap diri umat Islam sifat dan karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dan yang paling utama adalah mendidik anak generasi kita ajaran Islam yang kafah. Tentu hal ini hanya diperoleh dari lembaga pendidikan Islam saja. Memperoleh khazanah keilmuan agama dapat kita peroleh dari internet, pengajian, buku, dan lain-lainnya. Tetapi bagaimana cara mendidik anak dengan nilai-nilai Islam, pemahaman agama, pengamalan agama, ini hanya diperoleh dari lembaga pendidikan Islam saja. Dan merekalah menjadi pondasi kita, menjadi tonggak kita untuk menjadi estafet melanjutkan sejarah Islam yang telah maju, melanjutkan sejarah bahwa Islam ini adalah Islam yang maju, yang menguasai Islam, yang menguasai ilmu pengetahuan dan menguasai sistem-sistem pemerintahan. Islam tidaklah sempit yang seperti kita pahami sekarang ini, tetapi Islam memasuki seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Demikianlah khutbah singkat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anzil alaina rahmatan wassalamatan wa hudan wa ghufrana wa istiqamah wa sihhatan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan waftah lana futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.